Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kita berdua. Di sini masih ada Bro Ayung seperti biasa. Setelah tadi kita estafet hari ini ya. Tadi habis ngebawain 2 cerita. Sebenarnya satu cerita cuman tadi dipecah jadi 2. Dan ini sekalian aja bro. Ya yuk jalan lagi lanjut gitu kan. Jadi memang ada satu cerita lagi yang mau dibawain Bro Ayung. Hari ini tuh kita shootnya estafet, cuman ganti kostum doang, gue doang sih ganti topi ya. Iya. Topi baru ya bro, maksudnya tuh mau ngomong kayak gitu lu nggak nyambungin gitu, topi baru ya gitu. Aduh, topi baru? Oh baru lah. Bagus ya. 25.000. Alhamdulillah dapat gitu ya. Nah pokoknya kayak gitu. Terima kasih. Mau minjem topimu tapi kan topinya. Enggak, ntar sama dong, nggak asik. Takutnya ada benturan. Ada benturan. Asik. Nggak bisa dipakai kayaknya, dipakai gini lepas gitu, pakai lepas. Asli. Ada nyawanya lah. Kalaupun nempel gitu, ntar lu pusing. Iya, iya benar. Pusing sama baunya gitu. Nah, gitu teman-teman, terima kasih udah mampir. Seperti biasa, ada Bro Ayung dan Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita gitu. Masih banyak ceritanya. Ini berarti tadi bilangnya 115, ini tadi udah diceritain 1, berarti tinggal 114 cerita lagi. 114,5 ya. Iya, 114,5, yang setengah itu belum jadi ya, masih proses ya. Asli. Oke, silakan waktu dan tempat buat Bro Ayung. Monggo. Terima kasih Mas Riam Biru atas waktu dan tempatnya. Ini cerita yang kedua hari ini. Besok libur kan? Besok libur, insya Allah libur. Besok libur, Senin libur. Ini hari Sabtu ya kita ngetek ya. Iya Minggu, pada umumnya libur itu. Minggu libur, lu Senin libur ya, gue masih kerja. Makanya Gak apa-apa wes. Ya, oke. Demi kemaslahatan bersama. Asli. Mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Suara alam. Di luar ada suara alam. Orang mencari nafkah nggak apa-apa. Cari nafkah, baik. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, Amin. selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini kayak rekaman ya, Iya. kayak gitu terus. Tapi emang jujur pengen doain kayak gitu. Iya, emang kayak gitu. Itu udah kayak doa defaultnya kita gitu. Habis kita bingung kan, kita mau doain apa lagi. Kita yang pantas didoain ya. Iya. Oke, ini sebuah cerita dari Mas Gendon. Namanya Mas Gendon. Nama aslinya Ramadan. Namanya langsung aja ini karena kawan deket juga, namanya Ali. Nama aslinya Ali. Nama aslinya Ali. Cuma dipanggilnya Gendon. Iya, tapi ya kayak itu karena Gendon kan nama ulet ya, ular ya. ulet pohon, dalamnya ulet. pohon gitu. Jadi bukan dia kayak ulet, tapi emang badannya gede. Gede. Banyak kan kalau udah datang main, ya udah baringan. Oh. Baringan Iya. apa gitu. Kayak ulet Gendon. Ya. Nggak ngapa-ngapain, baringan gitu. Ya, baiklah. Ini adalah kisah tadi kawanku, kawannya Bro Tuyung juga yang namanya Mas Gendon. Mas Gendon itu kira-kira usianya 28 tahun. Ia bekerja di ini apa ya, pengiriman ayam potong di ayam negeri. Dia punya pos. Di mana daerah Pecangakan situ? Enggak, di daerah sini pangkas ke sana lah pokoknya. Nah, nggak bisa nyebut nama daerah situ, pokoknya daerah situ. Nah, itu dapat jatah biasanya sehari dia sampai 2 kali ngirim gitu, atau sampai 3 kali. Tapi karena memang ini ceritakan grace banget minggu kemarin gitu. Oh, baru kejadian. Karena memang kita lagi ada ngalamin seperti ini, otomatis permintaan ayam berdaging itu agak berkurang. Turun, iya. Jadi itu berbanding lurus dengan pendapatannya Mas Gendon tersebut. Kalau gaji sih alhamdulillah masih sama, masih tetap per bulannya gitu. Enggak sih per 2 minggu gitu. Tapi sabetannya kan kurang. Iya. Gitu. Mailnya. Iya. Cepretannya yang kurang gitu. Ya baunya juga kurang karena bau ayam kan. Perelekannya istilahnya kurang. Banyak banget pokoknya. Kalau Tegal dikamusin nggak ada habisnya gitu. Susah. Oke, next. Jadi apa namanya, kalau kadang Gendon berpikir begini, aku pengen nyari kerjaan yang lain aja, ini pendapatanku kurang. Tapi kalau dipikir-pikir masih mending masih kerja, kalau yang lain malah banyak yang nganggur. Ya wis lah, diaminin aja, siapa tahu ini cepat berlalu, keadaan kita mulai normal lagi gitu. Nah, satu malam dia kan lagi main ke tempat teman-teman, itu ada telepon dari bosnya. Jadi biasanya kan katanya tak tanyain gitu, kamu
nggak ngirim ayam? Enggak, kayaknya nggak ngirim, orang biasanya jam 4 sore, hari gini nggak ada kabar dari bos, ya aman, udah kita santai aja kata dia. Baru ngomong kayak gitu, telepon. Itu sekitar jam setengah 12. Nah, dia telepon begitu, John, panggilnya John kalau ke Gendon, John, kamu kesini, kamu ngirim ke Sumur Panggang begitu. Dia bilang, loh bos, kok ini bos jam segini ngirimnya, biasanya kan sore, kok ini malam-malam ngirim? Iya udah kirim aja bos, dadakan bos. Iya, kenapa sih bos ngomong jam 4 aja ngirimnya? Aku lupa Don, aku lupa gitu. Habis dari mana bos? Tadi nganterin istri. Habis nganterin istri piknik ke Batu Raden. Oh iya wis, nanti aku kemas-kemas, aku siap-siap, nanti aku kesana. Jam berapa waktu itu? Waktu itu jam 12, setengah 12. Jadi lupa nganterin istri, baru pulang, nggak ngomong, nelpon ke Gendon gitu. Nah itu yang bagi Gendon yang bikin nyebelin aku tuh kayak gitu. Jadi ngomong aja, aku lupa apa, kayak jangan ngomong pikniknya itu loh. Ini itu nggak etis banget dibawain sama orang-orang kayak kita ini gitu. Nah, lu aja bukan gua, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya jalanlah Gendon ke tempat bosnya pakai motor kan Bi. Sampai sana yang bikin nyebelin Gendon lagi, ternyata jumlah ayam yang mau dikirim ke Sumur Panggang itu kurang. Jadi aturan dia jalan langsung ngirim ke sana, nungguin lagi di sana gitu. Itu Don, ini ayamnya kurang. Kamu nunggu di sini ya, sabar ya. Itu nungguin dari supplier lagi begitu. Jadi jatuhnya dia nunggu itu mau sejam. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah semuanya pas, Gendon mulai jalan kan. Karena dari kemarin sekitar jam 1-an ya? Ya, sekitar jam 1, karena dari kemarin dia juga kurang tidur. Niatnya juga tadi mau keluar, sebentar juga mau tidur. Udah makan bareng-bareng sama teman-teman, namanya Gendon, gak usah banyak makan aja, udah posisinya baringan, rebahan kan. Itu udah ngantuk banget katanya, Pi. Nah, itu dari arah jebolan dari Wetan sana, masuk ke Selawi. Kalau ke Sumur Panggang tinggal ngalor, nanti belok kiri sedikit. Itu aku bawa mobil itu perasaan lama banget. Kalau mau tak melek-melek begini, semakin aku berusaha ngelawan ngantuk, semakin aku berusaha melek, justru kayak dikipas-kipasin, pengennya tidur. Beruntung dari jalan Selawi ke Adiwurna sini itu nggak rame kendaraan gitulah. Akhirnya, tapi kalau kayak gini terus, aku jadi malah khawatir nanti jadi apa-apa. Akhirnya dia ngambil arah ke Ngulon. Jadi dari perapatan sana lah, ada perapatan di pertengahan situ di arah Ngulon. Nanti Ngulon yang biasa situ lewat itu, kalau mau ke tempatku, nanti kan tinggal belok ngalor, walaupun dia belum hafal banget gitu, karena sering, walaupun anak situ, tapi banyak kan dulu itu operasinya kan daerah Jakarta, dan kalau bawah itu dia operasinya lewatnya sana gitu. Jadi kayak ngacak lah, nyari jalur baru seperti itu, Pi. Nah itu dengan harapan dia kalau misalnya belok Ngulon itu jalan kampung, pasti kemungkinannya jalannya nggak bagus, banyak lubang-lubang, jadi melek, goncangan begitu. Ya sejalan dengan apa keinginan harapannya Gendon, memang jalannya seperti itu. Tuh seneng dia akhirnya, wah kalau kayak gini aku nggak jadi ngantuk, lumayan. Itu sendirian dia? Sendirian, dia nggak ada ininya, nggak ada rewangnya lah, nggak ada kenaiknya, dia sendirian. Tapi tadinya rasanya seneng karena nggak ngantuk, lama-lama jadi takut sama khawatir, berubahnya seperti itu. Karena awal-awal kita ada perapatan daerah sana ya kan, ada perapatan situ, Ngulonnya masih agak rame, ada gudang-gudang, ada beberapa pertokoan. Kesananya kan udah praktis sawah, semak sama ya alang-alang begitu di kiri kanan jalan. Itu dia perasaan yang tadi yang ngantuknya hilang jadi perasaan serem. Yang keduanya perasaan takut. Seremnya karena sepi banget. Aku yang bawa mobil ke sono, padahal udah nggak ngantuk. Tapi itu perasaan masih lama banget yang orang Ngulon, nggak tahu kenapa. Jangan lebih-lebihin, bilang gitu. Yakin jalan normal ya, antara jalan kayak gini 40, 60 begitu orang namanya sepi. Tapi perasaan lama banget. Itu jalan juga nggak terlalu rusak banget kan, Bi. Itu perasaan lama banget. Jadi yang ada gelap-gelap,
dari seberang, dari depannya aku itu nggak ada sama sekali yang lewat di jam segitu. Mungkin pernah ngalamin kayak gitu kalau tempat tuh gitu kan. Itu nggak ada yang lewat sama sekali. Aku jadi ngeri, jadi ngerasa takut begitu. Yang keduanya khawatirnya jangan-jangan ada orang iseng kalau disergap mobilnya diambil, kasihan ayamnya gitu loh. Ya nggak, maksudnya takutnya dirampok atau apa bukan sama kasihan orang. kalau ayamnya mah bisa ini kan. Nah itu jadi campur-campur begitu. Akhirnya buat ngusir rasa yang begitu, mendingan di player dia nyetel musik, pura-pura nyanyi, pura-pura nggak takut lah seperti itu buat menghibur diri. Sampailah di pertigaan lagi yang arah Ngalor, mungkin itu jalur terdekat yang menuju ke arah Tegal Lor gitu, Tegal Utara. Tapi dia sebenarnya nggak terlalu hafal jalur itu, cuman ngikutin marka. Akhirnya belok ke kanan, ya malah lebih serem lagi, lebih gelap lagi daerah situ. Jalannya lebih kecil, terus lebih bergelombang begitu. Ya itu awalnya, tapi kesananya memang halus. Tapi yang aneh buat dia, ini mobil jalan halus begini dengan kecepatan sekian, itu di jauh sana itu ada lampu, mungkin desa gitu kan. Aturan jangkauan sekian menit udah nyampe sana, itu lama Bi. Rasanya lama, masih disetirin sambil nyanyi-nyanyi masih lama. Akhirnya ini udah mulai ada kecurigaan. Ini apa kayak di film-film aku masuk alam lain ya, tapi enggak, digini-giniin sendiri sama dia si gendon itu. Nah itu akhirnya aku tak matiin itu, player tak matiin. Aku udah mulai konsentrasi, aku tuh kenapa sebenarnya, aku kenapa, ada apa itu. Tak pantengin begini, nyatir bener-bener, malah baca-baca doa sebisanya gitu. Itu yang lampu yang jauh itu, yang di desa itu jadi nggak ada, malah adanya gelap semua Bi. Hanya ada titik lampu kecil di sebelah kiri, itu sawah-sawah, terus ada semak-semak. Di sana agak jauh ya, sekitar mungkin ya jarak 200 atau 300 meter ada pendar lampu kecil begitu, dan itu di bawah kayak pohon-pohon seperti itu. Nah akhirnya dia kok di depan lampu-lampu itu nggak ada, mati lampu pikirnya dia begitu. Oh mestilah mati lampu, mati lampu. Tapi yang jelas desa itu udah dekat, habis desa harapannya nanti ada jalan gede, nah sampai ke jalan utama begitu. Ini Gus jam satuan ya itu berarti kejadiannya ya kan? Iya. Gue sering kan pulang dari tempat tuh. Kemarin itu kan jam 1 malam itu kan. Iya, ada ketemu sama orang. Ya itu tadi jalanan situ tuh bener-bener sepi banget. Gue sepanjang dari tempat lu sampai ke sini itu nggak ketemu sama orang. Separuh-separuh nggak ada. Nggak ada. Iya memang begitu Bi. Konon juga banyak aksi perampokan. Dan itu di situ kan maksudnya info aja buat kawan-kawan, itu jalur yang sering gue lewatin juga kalau misal malam-malam ke tempatnya Bro Ayung situ. Dia pemberani dan tangguh sih gitu. soalnya. Gue nggak kelihatan soalnya Bro. Oh iya. Soalnya pakai hitam sama. Iya benar. Kayak gitu. Okay. Terus. Nah itu akhirnya dia ada harapan juga walaupun ada kecurigaan, tapi yang perasaan yang ke arah mistik-mistik yang serem-serem dibuang. Aku niatnya kerja, syukur-syukur nanti ada yang ketemu sama dia, entah orang lewat atau apa gitu. Nah di depan nggak ada lampu, berarti mati lampu, taruhlah seperti itu. Yang penting ada lampu kecil itu apa gitu. Semakin jalan, tapi ya itu kalau hitung-hitungan matematisnya ya 2 menit apa semenit udah nyampe. Itu lama, ke tempat itunya lama, perasaan bawa mobil lama. Sampai deket begitu, ternyata kok warung. Ada warung Bi. Jadi warung posisinya jalan, antara jalan sama tanah yang ada warungnya itu nggak rata begini tinggian si jalan. Jadi apalagi dia di mobil, jadi warung itu bawah gitu kelihatannya. Kayak lapangan gitu ya. Biasanya lapangan pinggir jalan kan lebih turun lapangan, gitu ya. Ini memang hebat, nanti ada sambungannya ke apa yang tadi kamu ungkapkan. Jadi kalau yang aneh lagi buat gendon tadi, lampu itu ada di dalam warung. Kalau seharusnya dari jauh nggak bakalan kelihatan, apalagi di bawah Bi. Itu lampunya ada di dalam warung. Ya. Nah, ini mulai aneh, kata dia mulai aneh gitu. Tapi aku juga ada ketertarikan, padahal mungkin masih jauh lah, iseng-iseng udah terlanjur.
ada orang jualan, begitu mampirlah ngopi-ngopi dulu, banyak orang sekaligus buat supaya rasa takutnya hilang. Menurutmu ada berapa orang aja? Sekitar 3-4 orang, laki apa cowok? Cowok semua sih, pada kayak ngopi begitu. Depannya warung ada bangsal, apa namanya? Sebangku. Bangku kayak bangku sekolah. Padung. Ya. Itu ada kayak orang lagi ngudut ngopi di dalam juga. Enggak, bukan, di samping ada orang juga. Terus di atas warung itu ada rimbunan pohon asem. 2 berjajar begini, pohon asemnya nggak terlalu gede. Dia turun dari mobil, akhirnya dia turun, ada yang ditundakin begitu ya, tanahnya begitu. Dia kan lewat depan orang itu, mau ke si Gendon itu stop di situ. Stop, dia berhenti karena pengen ngopi, pengen ngobrol lah, biar ngilangin takut. Dan mungkin ayam potong itu kan biasanya dimulai dari jam 3 atau jam berapa gitu. Masih ada waktu, kejar lah gitu. Masih kejar gitu, nah dia dekat. Akhirnya dia turun, misi mas, dia bilang gitu. Itu nggak ada reaksi, sempat dalam hati sombong amat kalau dimandrakan begitu ya. Gue baru mau bilang tadi, gue bayanginnya warungnya itu warungnya emaknya Sidul gitu. Maknya mirip kayak gitu warung katanya. kayak gitu. Nah satu lagi yang tadi ini ada, aku nggak promosi tapi dirimu kayak punya penglihatan yang belum terjadi begitu. Itu di belakangnya memang lapangan, Bi. Jadi kan kayak lapangan gitu ya. Iya. Itu belakangnya memang lapangan, tapi lapangannya terawat, rumputnya kayak sama, enggak, tanahnya itu rata. Ya kayak lapangan pinggir jalan yang Iya, buat kayak main lapangan bola pinggir kayak jalan gitu. main bola, dia nggak menemukan tiangnya ini apa namanya, mistar yang jaga gawang gitu, nggak ada. Apa dia nggak ngeliat? Yang pasti kesananya gelap gitu aja, lapangan lampu segitu kan. Cuman ini warung sadu banget kata dia. Situ kan sering ngomong sadu. Warung tuh nyaman banget nih kayaknya. Dia masuk, permisi, nggak digubris, sombong amat tadi. Akhirnya dia masuk, dan nengok-nengok begini kan ya. Ini jajanan banyak, tapi yang buat aneh buat Gendon, jajanannya jajanan dulu semua. Jadi kayak yang arem-arem ada memang. Terus bongkos toci, bongko, pipis. Yang nggak lekang sama zaman itu gorengan ada memang, tapi kecil-kecil. Gorengan kan dari dulu itu emang. Iya, dia nggak ada transformasi ya, masih kayak gitu. Nah itu dia bilang gini, nengok-nengok begini, ada ciki-ciki. Yang ketawa itu ada anak mas. Anak mas ya, ciki-ciki itu tahun begitu. 90-an ya. Ciki-ciki begini. Wah, ini warung kok masih punya stok begini. Iya, ngomong-ngomong produsen anak mas ngeluarin lagi dong gitu. Itu enak banget itu kan. Paling enak. Ini legend nih. Pasti kawan-kawan yang pernah makan juga bakal ninggalin komen nih anak mas nih. Asli enak banget dulu, benar, aku setuju. Kalau anak mas paling enak. Paling enak itu nggak ada lawan. Lanjut. Nah ini lanjut ya. Dia itu ada mejanya kan ya, mejanya kecil dari bambu juga. Terus di depan meja itu juga ada bangku lagi, tapi nggak ada orang. Orang kan di luar, sebelah sini sama sebelah sini. Dia bilang gini, yuk kopi yuk. Bu, kopi bu, dia bilang ada termos, termosnya yang pakai kayak beling begitu, ada gambar kembangnya gitu, ya, yang merah biasanya warnanya. 2 biji sama bentuknya termos. aluminium gitu. Ini kayaknya bisa makan juga gitu, tapi aku nggak mau makan, mau ngopi aja, yang penting ada teman buat ngobrol gitu. Akhirnya, bu, kopi bu, mau ngomong bu, keluar, nenek-nenek bi. Yang jualan begini ya kan, kata dia begitu kan, nggak segitu. Bayangan dia mungkin packaging nih, anaknya nih yang bayangannya jaga malam gitu ya. Nenek-nenek dia pakai yang ini, yang nenek-nenek yang modelnya begitu, tapi pakai itu apa namanya, kebaya yang bolong-bolong payet-payet begitu ya. Terus burkat ininya jaritnya lusuh nyincing begitu. Itu santai banget, cool banget, bawa gorengan dari dalam habis digoreng, ditaruh di meja depannya si apa namanya, Gendon. Itu nggak ngomong mas atau ini, kayak nggak apa, mau ngomong apa tadi, sombong amat gitu kan. Dia bilang gini, mbah kopi mbah. Itu santai banget kata, itu naruhin ini pakai tangan, ada nampan juga di sampingnya jajan-jajan tadi, pluk gitu. Mbah kopi. Mau ngomong kedua kalinya, mbah kok itu nengok, nenek itu langsung di sininya katanya Gendon. Ya Allah, pas dia nengok, tuk gitu.
Jadi setan apa Don? Enggak, nengoknya, cara nengoknya dia, saking coolnya. Tak kira itu ini budek apa nenek-nenek. Dia ngomong kopi mbah nggak ada reaksi. Pas aku ngomong mbah kopinya jadi kecil, Bi. Jadi call-nya panjang, Kencang. gede, pas pinya kecil. Karena dia nengok begini, katanya nengok begini. Ya Allah, nenek-nenek ya keriput semua yung, keriput nggak ada nenek-nenek yang kencang kecuali di TV gitu. Itu ada rambut putih-putihnya jatuh begini, emang digelung rambutnya begitu ya. Tapi nengok ke aku itu seakan-akan tatapannya nusuk ke sini gitu loh. Celup, aku ngerasa seperti itu. Jatuh cinta tuh gimana? Ya mungkin. Nusuk ke sini kan? Iya, langsung ke sini, langsung berarti hati. kayaknya kerasa banget. Kayak aku ada tekanan sama dia gitu loh. Kayak aku ganggu, padahal kan aku pembeli gitu loh. Kopi, dia pinya kecil. Terus dia cuma nengok begitu, nggak ngomong iya mas nanti tak bikinin atau apa. Gendon juga nggak berani duduk. Cuman dalam hati tadi lagi sombong amat, bener-bener sombong ini di sini tuh sombong. Itu dalam hatinya Gendon, cuman dia nggak berani duduk, masih nungguin mau dibuatin apa enggak. Mbok yang ngomong nanti mas. Tapi kalau aku ngeloyor ya takutnya di dalam masuk membuatin. Dia langsung balik badan masuk bawa si tadi itu apa namanya nampan lagi yang buat gorengan masuk lagi. Jadi ada sekat begitu, ada pintu lagi. Jadi mungkin dapurnya di belakangnya gitu. Itu nggak ngomong iya mas atau apa, dia sombong banget, nenek-nenek sombong begitu loh, gregetan banget sih Gendon. Cuman mau tak tinggal takutnya dibikinin. Akhirnya dia mencoba nunggu ngadepnya ke sono, ke depan. Kan kayu-kayunya kayak dipasang-pasang begitu ya, ngomplong begitu. Itu orang di depan dua, nggak ada yang ngobrol, Bi. Tapi cuman kelihatan dari samping plepus, asapnya ces kayak gitu dong. Ini orang pada apa orang sini sombong semua kata dia. Itu kan pantasnya ini sama ini berarti dua orang yang datangnya bareng. Kalau nggak bareng orangnya tegur sapa. Koput, diem-diem aja. Diem-diem aja nggak ada suara apa-apa, cuman kayak suara jangkrik. Emang biasanya kayak gitu. Gue pernah bawain cerita warung juga kayak gitu. Diem-diem gitu. Nggak cerita nggak apa gitu ya. Enggak. Ya itu dia cuman kelihatan kayak ngopi, bunyinya kayak kenceng karena memang nggak ada suara lain kan. Gitu. Terus ngudut pos sampai ditengok-tengokin begini, tapi semakin dia nengok mereka ajek tapi kayaknya buang begini padahal ajek kata dia begitu. Mulai bangun bulu kuduknya, ini apa lagi, terus nenek tadi tatapannya kok gitu banget. Ini di samping orang juga nggak ngobrol juga gitu kan, tapi lagi dia perasaannya macam-macam, jangan-jangan dihubung-hubungin sama jalan kok tadi lama keluar bawa kopi. Mas, perempuan, ini packaging, Bi. Ini packaging. Ini packaging, itu bukan nenek-nenek yang keluar. Enggak, neneknya udah dandan kali. Iya, mungkin itu putune, ya, cucunya atau apa. Jadi keluar, terus, Mas, apa Mas? Dia bilang begitu. Dia bawa gorengan juga sama, naruh-naruhin, tapi ini grapyak. Kalau orang sini tuh ada sumeh begitu ya. Dia, apa Mas? Gitu. Ih, dia kan ngeliat ke sini, suaranya perempuan muda gitu. Pelan-pelan takutnya ngeprank kan ya. Pas dilihat begitu, widih dia langsung begini. Packaging. Ini packaging karena dia itu tinggi ya, si Gendun tinggi itu. Dia kan nunduk. Ini ada agak ya jarak-jarak. Kelihatan lagi. Ya itu kan pakaiannya mirip kayak nenek-nenek tadi. Cuman dari nenek-nenek menjadi 18 tahun lah seperti itu. Otomatis kan dari nusuk ke sini lagi, nusuk ke sini lagi enggak? Bukan, tapi siapa Gendon yang menusuk ke dia ke sininya gitu. Iya. Bisa dibayangkan kan di tengah-tengah sesuatu lah begitu. Wow, ada kata-kata gitu yang asli aku yang bikin malu. Ada kata-kata wow begitu keluar bukan dari hati loh, tapi kata-katanya wow begitu. Sumpah lu ngomong kayak gitu. Ya orang keluar sendiri wow gitu. Itu aku belum melihat mukanya. Langsung ke hati, tapi di luar hati kan ada sesuatu juga ini. Nah itu ke situ langsung wow begitu. Atau ngeliat ke atas, niat apa sih Mas? Kata dia begitu. Ya Allah cantik banget sama rambutnya digelung begitu. Ya cuman nuding begini. Maka cari juga. Cuman nanti nenek ini
cucunya ya, digituin cucunya ya. Cucu siapa? Dia bilang gitu. Tadi kan ada itu nenek-nenek. Aku ngomong itu Mbak, manggilnya apa ya enaknya, udah mulai lenje sih Gendon kan, karena ada penampilan seperti itu. Manggilnya D aja. Iya, disuruh manggilnya D aja. Bener lagi, Bi. Macam gitu. Nah itu bentar, Bi. Gak apa ya, kita nggak masalah, kita break dulu kawan-kawan karena ada azan ya. Kita nggak mau ngobrol kalau ada azan berkumandang. Kita break dulu, nanti kita lanjut langsung. Nah, kawan-kawan semuanya maaf ya, tadi sempet kepotong ceritanya, padahal udah nanggung, udah mau selesai. Cuman karena tadi udah ada azan dan kita menghormati itu, jadi kita apapun yang terjadi kita harus stop gitu. Dan ya, kita lanjutkan lagi sekarang. Monggo Bro Ayung. Tadi inget kan udah nyampe mana? Iya, nyampe pakai Panggil D aja. Iya, Panggil D aja ya. Iya, itu tak lanjut ya, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu si cewek tadi ya, si apa Gendon kan jadi kekok begitu, dia manggilnya Mbak, manggilnya Dek aja, kok manggilnya Mbak, tua banget begitu. Oh Dek, ya tapi udah nggak usah mikirin tadi ngelihatnya apa, masa secantik gini, semanis gini di ngomongin nenek-nenek, yang bener aja tuh Mas, digituin. Itu yang bener aja Mas, ngambil ada kayak gimmick-gimmick gerakan begitu ya, langsung berdesir begitu, naluri ke gendonannya dia kan seperti itu, Bi. Akhirnya mau bikin apa, dibilang gitu. Kopi Mbak, Dek bikin kopi. Mau ngopi apa mau langsung, kata dia begitu. Nah Gendon langsung apa? Ih, pura-pura nggak ngerti, dibilang gitu. Bisa lenje banget, kata si Gendon begitu. Lenje, maaf nih kalau wagu jelek, nggak suka banget. Lenje packagingnya begitu, masuk banget Bi di jam-jam segitu. Ini jatuhnya kayak kopi lendot ya. Kayak kopi lendot, berarti kayak apa? Iya seperti gitu, kopi lendot familiar ya. Jadi ini aja Mas, aku tak bikinin kopi dulu ya. Lihatinnya jangan gitu sih, nanti aja sabar gitu. Nyampe lah orang di sini aja lega, lewatnya ke gendon-gendon loh, kayak mau ambil apa sengaja kayak diserempetin begitu. Nah dia masuk, Gendon, nggak salah aku kesini pilihannya, bisa nih lewat sini terus, besok diupayakan mau buat cara apa aja, pokoknya ngomong sama bos, bagusan ngirimnya malam ya. Lebih seger ayamnya gitu, kayaknya di sana yang dikirimi lebih senang malam gitu. Nah itu akhirnya si cewek itu tadi belum ditanyain nama, itu masuk ke dalam, ada suara dituangin begitu, kopi harumnya ada keluar, tapi buat ngalihin perhatian kan ada yang sesuatu yang bergerak ya dalam dirinya. Siapa tadi Gendon, dia ngeliat ke ini orang masih diem-dieman juga, gregetan banget sebenarnya Bi, tapi bodoh amat, ini udah ada sesuatu yang sangat diharapkan Gendon gitu. Pas dia keluar masih sama itu perempuan tadi, cewek tadi itu bener-bener lenje. Tapi kalau yang biasanya Gendon juga nggak orang yang modelnya sering datang ke tempat kopi lendot, tapi karena dia di jalan kan sering lihat itu kan penampilannya ya kekinian, pakai merah-merah dan lain-lain. Ini lebih ke alami gitu loh, lebih jawani, nyenengin banget lah pokoknya. Langsat begitu dia datang bawa kopi, Mas ini loh kopinya, diminum tapi hati-hati panas. Itu langsung di sini aja juga ada bangku di bawah, di belakangnya meja. Jadi di tempatnya dia yang layanin, itu langsung duduk di sampingnya Mas Gendon itu tadi. Romantis ya pokoknya. Romantis, langsung srek begitu. Gendon kayak kena ini kan ya, kena sampingnya dia, badannya dia geser sedikit. Loh kok kayak gini banget itu, nggak usah sungkan, biasa aja, kata dia begitu. Itu kopi saking lupanya langsung kopi tak giniin padahal panas, langsung diginiin, itu di pel-pel begitu, harmonis banget bisa kayak udah kayak bukan pelayan tapi kayak istri begitu, istri yang sayang banget. Aku di situ bener-bener nyaman banget, bahkan yang tadinya mau jorok hilang joroknya, walaupun naluri itu tetap ada gitu kan. Mas itu kok aku baru pertama ngeliat jenengan kesini, kata dia begitu. Iya, aku lagi coba-coba jalan baru biar lebih cepat, tadi ngantuk banget. Nah kebenaran sering kesini aja, aku pasti di sini. Nah tadi nenek mana? Dibilang
Ya ampun, kata dia, nggak ada nenek-nenek di sini. Mungkin pandangannya aja yang salah, kata dia begitu, Bi. Terus akhirnya dia mulai nakal lagi kan, si gendon ke bawah sama obrolan. Itu bisa si cewek itu karena ini, Mas mundurin lagi bangkunya. Bangku, Bi. Katanya bangku di sebelah palanya. Dia orang gede kan itu ya. Badan mungil begitu kan nggak terlalu berasa. Itu langsung duduk di sini. Ngobrol ngalor ngidul sampai tangannya ditaruh di pinggangnya kayak minta dipeluk begitu. Itu bener-bener rasanya gimana, dia juga belum nikah ya. Benar-benar kopi lendot lah. Bener-bener kopi lendot juga nggak segitu banget karena di luar ada orang, di samping ada orang. Ini judulnya lendot aja. Bentar. Nah itu akhirnya si gendon makan karena buat ngalihin, dia juga agak kikuk sama perempuan, gak terlalu pengen langsung yang gimana-gimana. Kalau ini misalnya, Mas ganti ke settingan mana, mungkin dia akan lebih aktif. Kalau ada orang gak mampu dia, akhirnya kan buat ngalihin dia makan gorengan, itu keselak, Be. Keselak dia tuh, pokoknya, Mas kenapa hati-hati itu makan gorengannya itu jangan buru-buru, kenapa sih? Kamu grogi ya Mas, grogi ya gitu. Aduh tak ambilin air dulu, tak ambilin air. Dia masuk ke dalam, masuk ke ini lagi, pintu masuk ke dalam lagi. Itu pas dia masuk ke dalam, gendon karena penasaran, walaupun dijelaskan masalah lihat, tapi dihubung-hubungin itu masuk ke dalam ngambil air putih lama, Bi. Nggak ada kedengaran suara curug-curug gitu, nggak ada suara air yang dituang. Dia tuh ngubung-hubungin, kenapa aku di jalan itu lama. Terus ini tadi aku lihat nenek serem banget, tapi kok yang keluar itu bajunya sama itu. Akhirnya terus di luar ada orang ngudut, ngerokok, ngopi, tapi mereka nggak saling ngomong, nggak ada pembicaraan, ditengokin begini diem, tapi seolah-olah berpaling. Ini kayak sesuatu gitu. Akhirnya dia nyalain rokok, dia keluar dari warung sambil nungguin si cewek tadi. Pas dia keluar dari warung, otomatis ngadep ke mobilnya dia. Pas dia nengok ke belakang ke sini lagi, nggak ada apa-apa, Bi. Warungnya hilang. Nggak ada warung, nggak ada siapapun. Itu dia langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ini nggak ada warung, nggak ada apa. Terus pas lagi dia ngerasa begitu nyebut istighfar, ayam di belakang, rame banget itu ayam. Biasanya kan tetap antang gitu ayam itu, apalagi kalau kena angin di bawah itu antang. Ada yang antang diem karena dingin, ada antang yang akhirnya mati juga gitu kan. Pastikan kalau jarak jauh ada yang mati. Itu pas dia balik begini, itu nggak ada warung sama sekali, nggak ada lampu. Dia nengok ke kanan, itu ternyata rumah penduduk udah deket dan ininya nyala. Lampunya jadi banyak lampu gitu. Banyak lampu, udah deket. Tapi nengok ke sini lagi, diulangin lagi pelan-pelan. Ini apa? Dia udah mulai mau kencing juga nggak pantas tadi aturan yang tadi kencingnya gitu kan. Akhirnya dia nengok lagi ke sini, nggak ada warung, nggak ada apa-apa, tapi lapangan ada. Yang tinggal yang ada cuman pohon asam yang dua itu. Warungnya nggak ada gitu ya. Dan aku mau ke sini tadi lewat ke situ. Itu ada asamnya. Ada. Cuman warungnya nggak ada. Berarti nggak bisa kopi lendot ya. Tapi kata Bro Toying ada. Oh ada di situ. Oke. Tapi karena dia gaib, kita juga harus gaib juga gitu kopinya. Iya. Nah itu lanjutannya kisah yang tadi. Tadi sempat keputus ya. Nah untuk setelahnya katanya ntar mampir situ lagi apa Don, orang bakal katanya, orang bakal lewat ke situ lagi katanya begitu. Kapok gitu. Oke. Udah kelar, Bro. Udah, terima kasih Bro Ayung. Sorry ini baterai kamera juga udah mulai kedap-kedip, takutnya belum kelar udah mati ya. Nah, terima kasih banyak Bro Ayung yang udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga Bro Gendon atau Bro Ali ya, nama aslinya, udah berbagi cerita. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah. Kita mohon maaf ya misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan ya mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.